Nah, pendekatan hukum seperti ini seperti apa yang akan dilakukan? Apakah ada perlu ada karena sama-sama posisinya nih, karena posisinya sama-sama ya boleh dikatakan sama-sama salah lah ya dalam artian ini terlepas terlepas dari dampak kejadian itu kan. Apakah ini ada celah di sini sehingga udah damai saja seperti itu atau gimana? Apa kalau memang pun perdamaian terjadi apakah dari sisi aspek hukum bisa dibenarkan atau sebagaimana? Oke. Kalau dalam sisi hukum pidana, terus terang nggak ada yang namanya pemaafan. Kecuali dalam KUHP baru ya, dalam Ya. KUHP baru nomor 1 tahun 2023 ada itu untuk unsur kesana, arah ke sana. Tapi kalau kan masalahnya itu belum berlaku, masih berlaku KUHP yang lama. Jadi kalau di KUHP yang lama atau yang merupakan peninggalan Belanda, jadi itu kan terjemahan dari Wetboek van Strafrecht Nederland Indie, jadi kitab undang-undang Ya. hukum pidana untuk Hindia Belanda, karena kita dulu masuk dalam Hindia Belanda, itu yang diterjemahkan. Nah, Ya. di KUHP baru, undang-undang atau KUHP nasional ada tentang bagaimana penyelesaian atau arah-arah ke sana. Tapi itu secara hukum positif, hukum pidana itu harus dituangkan dalam aturan dulu. Nah, sedangkan restoratif justice untuk perkara seperti ini yang menyangkut nyawa atau perkara-perkara serius itu agak susah untuk diterapkan. Akan tetapi itu dari sisi hukum pidana ya. Dari sisi kriminologi di Sumatera Selatan itu ada namanya salah satu budaya namanya tepung tawar, kalau ada yang Ya. pernah dengar. Ya. Tepung tawar, betul. Tepung tawar. Iya, tepung tawar itu konsepnya konsep Islam. Jadi sumbernya dulu ada kitab namanya Kitab Simbur Cahaya. Ya, simbol cahaya. Jadi iya, yang dikeluarkan oleh Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun itu makamnya di Satu Ilir di Sabuk Kingking. Nah, beliau mengeluarkan kitab undang-undang Simbur Cahaya. Konsepnya karena itu Kesultanan Palembang Darussalam, konsepnya konsep Islam. Jadi dalam Islam itu ada pemaafan, kisos. Ya. Tapi tadi korbannya harus memaafkan. Bisa. Nah, sebenarnya banyak perkara-perkara yang kayak kisah contoh, kayak kasusnya anak Ahmad Dhani. Itu kan Ya. jadi gimana gitu loh. Dibilang tidak ada. Atau kasusnya Hatta Rajasa, anak Hatta Rajasa, nabrak orang gitu. Apa ada di proses? Enggak, dia direhab karena dia mabok. Padahal gimana yang kayak gitu. Kalau di sisi kriminologinya ya. Ya, Jadi sebenarnya dari sisi hukum pidana celah itu tidak ada. Ya. Iya, celah itu tidak ada. Tapi kalau dari sisi kriminologi, bahwa balik lagi, tujuan hukum itu apa? Menjaga tatanan sosial, kemaslahatan umat, menjaga ketertiban. Jadi kalau ada teorinya Jeremy Bentham, the greatest happiness for the greatest number. Jadi kebahagiaan atau keadilan itu bahwa ketika keadilan itu dinikmati oleh banyak orang. Jadi kalau dari sisi hukum pidana agak susah. Jadi tinggal contoh dari para penegak hukumnya mau nggak melakukan melihat bukan dari sisi hukum pidana yang kaku tadi, tapi dari sisi kriminologi, sisi kemanusiaan. Kalau memang keluarganya, menurut saya pribadi ya, keluarganya mau memaafkan, kemudian sama-sama memandang hal tersebut sebagai musibah. Karena tidak ada orang yang mau kehilangan anaknya dan tidak ada orang yang mau membunuh. Secara akal sehat tidak ada orang yang mau menghilangkan nyawa orang lain. Itu musibah juga bagi Pak Ketua KPU ya. KPU. Iya, Lubuk Linggau. Mana tuh? Lubuk Linggau. Iya. Itu musibah bagi beliau dan musibah juga bagi keluarga yang anaknya meninggal dunia tadi. Tapi tadi kalau dilihat dari kenapa itu terjadi,
Pertama, perlu dilihat, anak di bawah umur memang belum pantas untuk ada di jalan. Cuman kadang-kadang kan atau orang tua tidak pengen anaknya susah jalan, Ya, kasih motor, kasih mobil. Sebenarnya bukan dilarang untuk menikmati fasilitas, tetapi kematangan emosional orang di jalan itu, kadang-kadang yang tua pun kadang-kadang banyak yang nggak matang. Banyak orang yang ribut di jalan atau motong antrian apa motong lampu merah atau dengan perbuatan ya, itu pun disinyalir mereka punya SIM loh. Tapi kematangan emosional di jalan itu tidak ada. Terus jadi yang kedua tadi mungkin yang Pak kedua, PU betul. tadi jalanan kampung tapi dengan kecepatan tinggi. Itu memang suatu hal yang riskan. Jadi saya tidak mengatakan bahwa pasti salah siapa atau itu yang kalau menentukan salah atau benar itu hanya hak hakim untuk memutuskan orang bersalah atau tidak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.